Halo semuanya, kita ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang 1 Timotius 1-3. Kita dengerin Alkitab Suara dulu ya semuanya. Sekalian kita juga baca, ikutin Alkitab Suara. Kitab 1 Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik, kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburi, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Ajaran sesat itu bukan terjadi karena secara omongan ya, secara verbal kayak kita sama guru atau kita diajar di dalam kelas gitu ya, atau di dalam kursus, bukan. Ajaran sesat itu juga banyak terjadi justru orang itu lebih lihat daripada kita punya kelakuan, kita punya tindakan, kita punya pengambilan keputusan, terus kita punya memberikan saran kepada orang lain. Itu ajaran sesat juga bisa terjadi. Dan Rasul Paulus ini ngirim Timoti karena ajaran sesat ini yang harus Timoti beresin itu ada di dalam gereja. Orang-orang yang bergereja, bukan di luar gereja. Kita mesti ingat ya, hidup kita ini itu leading sama apa yang kita percayain.
Jadi kalau tindakan kita itu atau kelakuan kita itu juga salah, itu leadingnya tuh ke Tuhan. Karena kita itu orang bertuhan. Tuhan kita itu Bapa yang di dalam surga. Tuhan Yesus itu mau ya, kita itu bukan mengajarkan jalan omongan-omongan atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Karena yang Tuhan Yesus tuntut itu, dan kita tuh harus menuntut diri kita sendiri, bahwa Tuhan itu menuntut kita untuk hidup tertib di dalam keselamatan. Itu ada di ayat 4. Untuk hidup tertib di dalam keselamatan yang diberikan dalam iman. Jadi dalam iman kita, waktu kita menunjukkan kita ada persoalan, dalam iman kita waktu kita berdealing sama orang, kita tuh mesti nunjukin kita tuh hidupnya tertib. Pengajaran sesat itu biasanya pada akhirnya dia itu create problem. Bikin ada masalah, bikin gak ada damai sejahtera di antara sekelilingnya. Baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen. Kitanya orang Kristen. Tapi karena kita nggak menunjukkan bahwa kita ini hidup tertib di dalam Tuhan, itu yang kita ajarin ke orang-orang itu ajaran sesat. Dan itu tidak menimbulkan kedamaian atau kesejahteraan buat orang-orang di sekitar kita. Nah, berarti kita udah mengajarkan ajaran sesat. Yaya ada kasih contoh beberapa yang lama yang lalu, yaitu ada teman kerja namanya Peace. Bayangin namanya Peace, damai. Peace ini kalau suka nyanyi lagu gereja, glory, haleluya, glory, haleluya. Dia ini orang Afrika kayaknya. Jadi dia tuh suka nyanyi apa segala. Tetapi di dalam, jadi orang tahu dia ini orang Kristen. Yaya pun tahu dia orang Kristen dan dia tahu Yaya orang Kristen. Anak-anak di tempat kerjaan tahu Yaya orang Kristen, Yaya percaya kepada Tuhan Yesus. Yaya tiap hari Minggu ke gereja. Kalau mereka tanya weekend Yaya ngapain, Yaya bilang hari Sabtu Yaya jalan-jalan sama anak Yaya, hari Minggu Yaya ke gereja. Yaya bilang begitu. Jadi kalau udah weekend, anak-anak tuh teman-teman kerja ya, maksudnya nanya, ngapain gitu kan. Terus udah pas kita mau pulang hari Jumat malam gitu ya, atau Jumat siang gitu, mereka udah bilang, enjoy church auntie, enjoy church mama. Dia bilang begitu. Dia pasti bilang ya I will ya. Jadi Peace ini sangat menyedihkan dan sangat memalukan buat Tuhan. Yaya juga udah ngomong sama dia lagi. Yaya bilang, dia ngomong apa ya cuman lihat aja terus ya tinggal jalan aja. Karena sangat memalukan Tuhan. Nyanyi glory haleluya, tapi dia punya nyanyian dan dia punya pujian buat Tuhan yang dia sembah. Semua orang dengar. Tapi kejahatan dia semua orang ketahui. Bayangin, nyanyian pujian kita buat orang dengar, kejahatan kita, kelakuan kita yang gak bagus itu diketahui semua orang. Jadi dia menunjukkan bahwa dia itu anak Tuhan dan agama yang dia percayai itu sesat. Tidak menimbulkan kedamaian di antara semuanya. Ada beberapa anak Kristen yang bilang sama Yaya, Mama, I'm very disappointed with Peace, bla 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 bla. Yaya cuman bilang, kerja ikutin aturan, jangan ambil pusing. Yaya bilang. Tapi buat Yaya juga itu sangat menyedihkan. Karena Peace itu gak menunjukkan bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita baik ya. Kita gak hidup tertib dalam iman kita. Di dalam kelakuan kita sehari-hari. Tapi kita menimbulkan persoalan belaka di antara semua orang yang ada di sekitar kita. Kita ini harus, di sini diceritakan ada hukum yang harus kita jalanin. Dan hukum itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kita mesti menggunakan hukum yang Tuhan ada itu dengan tepat. Kita memang mungkin bukan pembunuh. Kita mungkin juga di sini kan bilangnya bukan pembunuh. Kita ini, tapi kita semua nih orang berdosa. Kita itu gak layak di hadapan Tuhan kalau Tuhan gak angkat kita. Hukum yang dibuat sama Tuhan itu untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Dan kita itu juga orang berdosa. Di sini dibilang lagi ya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, itu hukum itu berlaku. Berarti berlaku juga untuk kita. Karena yang mesti kita kerjain itu harus hidup tertib di ayat 4. Harus hidup tertib dalam keselamatan yang diberikan kepada Allah di dalam iman. Kita gak hidup, ya kasih lagi contoh ya, hidup tertib itu. Ada satu, itu orang lagi ya, Peace ya. Jadi yang ngadu ke Yaya ini ada lagi 2 orang Islam.
pakai jilbab. Satu dari Iran, satu dari Afghanistan. Bayangin itu mereka dari Timur Tengah asli keislamannya. Mereka bilang sama Yeye, Smiley dia bilang, Anti dia bilang, itu orang si Pis ya dia bilang, suka numpang, bukan suka numpang, tiap malam mau numpang di rumah gua. Tiap malam numpang mobil di rumah saya. Setiap kali numpang mobil, dia sampai di mobil, duduk, langsung dia pegang telepon. Telepon orang ngomong pakai bahasa dia. Sampai diturunin di tempatnya. Dia bilang orang Islam itu, gua kesel sekali sama dia. Nggak sopan, emang dia kira gua Uber. Dia bayar pun enggak, dia bilang. Itu namanya hidup nggak tertib di dalam iman kita sama Tuhan. Kita nggak menunjukkan kita tuh punya manner sama Tuhan. Sampai ini orang Iran, ya, bilang sama Yeye, dia bilang, akhirnya gue mau pindah, dia bilang. Jadi dia pindah ke shift malam. Jadi itu orang Islam punya keluarga, wanita juga. Terus dia pindah dari shift malam ke shift pagi kerja. Kasian kan? Karena hidup kita itu nggak kita cerminkan sebagai orang Kristen yang baik gitu loh. Kita percaya sama Tuhan, kita minta tolong sama orang yang oposit kita punya agama. Tetapi kita menunjukkan bahwa kita tuh nggak tertib. Kita memperlakukan orang seenaknya. Jangan. Jadi ajaran sesat itu bukan cuman dalam kita punya diajarin. Kita mungkin juga nggak bisa ngajar. Tapi kelakuan kita ini mencerminkan kita itu terima ajaran sesat atau ajaran benar yang diajarkan. Kalau kita hidup benar di dalam Tuhan, kita hidup tertib, kita menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percayai itu mengajarkan jalan yang benar, bukan ajaran sesat. Di ayat 16 ya. Jadi tadi udah bilang kita juga semua orang berdosa. Bagus banget ini. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Aku menjadi contoh. Berarti kita itu tidak mengajarkan ajaran sesat. Karena hidup kita itu menunjukkan kita menerima ajaran yang benar. Ajaran sehat. Kita harus menjadi contoh supaya kita, karena Yai bilang hidup kita itu pointingnya itu ke Tuhan. Jadi waktu kita hidup kita nggak benar, kita pointingnya juga ke Tuhan kita bahwa Tuhan kita nggak benar. Tuhan kita sesat. Tetapi kalau hidup kita benar, kita perhatikan segala sesuatu. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, terus keluarga di dalam Kristus, di dalam sesama kita. Di sini dibilangin saudara-saudara kita seiman. Itu nomor 3. Dan tugas kita itu memberitakan Injil. Supaya semua orang itu percaya kepada Tuhan. Tugas kita itu gak usah pusing-pusing ke yang lain. Memberitakan Injil itu. Memberitakan Injil kita. Memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dan itu harus sejalan hand to hand. Sejalan dengan kehidupan kita. Waktu kita memberitakan Injil. Kehidupan kita kasih yang benar. Orang kemudian akan menunjukkan Tuhan kita itu benar. Terus di ayat 17 ya makanya. Karena di ayat 16 ya kita baca sebelumnya. Karena kita sudah menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Jadi karena kita contoh yang baik, mereka kemudian percaya kepadanya dan mendapat juga hidup yang kekal. Dan akhirnya hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, bagi Tuhan kita. Jadi kelakuan kita itu harus menunjukkan hidup yang benar, menerima ajaran yang benar, menerima ajaran yang sehat. Dan akhirnya hormat dan kemuliaan itu buat Tuhan, bukan buat kita. Tuh kan, dia bilang Allah yang kekal, yang tidak nampak. Jadi Allah yang tidak nampak, tetapi dia kekal untuk selama-lamanya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia.
yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin, supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar, dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Terus di Timotius 2 yang kita pelajarin nih ya, kita tuh disuruh berdoa sama Tuhan dengan permohonan dan doa syafaat dan ucapan syukur kepada semua orang, dan untuk pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat yang in charge di sekeliling kita. Mungkin pejabat kita bukan orang-orang baik. Mungkin pejabat kita juga nggak mengatur negara ini dengan baik, dengan benar. Company, team leader, manajer nggak mengatur segala sesuatunya dengan baik, menurut sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tapi kalau kita berdoa dan mengucap syukur untuk segala sesuatu, ya, agar kepentingannya untuk kita dan sekeliling kita. Jadi agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Walaupun di sekitar kita itu chaos, kata Tuhan. Tapi kita mesti tetap mohon, minta tolong Tuhan mungkin. Tuhan tolong pembesar ini gak bagus, ini itu. Tapi tetap dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan, biar bagaimanapun juga aku mau mengucap syukur dengan keadaan yang ada saat ini. Biarpun gak bagus, biarpun di manage kita itu menyakitkan, tetapi kita mengucap syukur supaya Tuhan memberikan kita juga hati dengan hati dan hidup tenang dan tentram. Dan kita bisa juga tetap, bukan cuma bisa, harus ya menurut Yeye, harus menunjukkan kesalehan dan kehormatan kita sebagai anak Tuhan. Hormatnya bukan buat kita, karena kita menghormati Tuhan. Makanya kita harus tetap menunjukkan kesalehan dan kehormatan dalam, bukan berarti kita turutin segala sesuatu yang jahat dan yang chaos di depan kita, enggak. Kita tetap mesti remove kita punya self. Kita tetap mesti mengisolate diri kita dari perbuatan-perbuatan di sekeliling kita yang tidak menunjukkan ketuhanan kita, bahwa Tuhan kita itu baik. Jadi supaya kita tetap dengan hidup kita tuh kita tentram dan damai walaupun apa yang terjadi di situ. Di sini juga diajarkan tentang sikap laki-laki dan sikap seorang perempuan. Kita kebetulan banyak yang cewek di sini ya, tetapi yang laki juga ada. Bukan berarti nggak mau ajarin yang cewek. Tapi kita banyak cewek itu banyak godaan dan tuntutan ya. Tuntutannya terhadap diri sendiri berdasarkan penilaian orang loh. Kita menuntut diri kita berdasarkan penilaian orang. Mestinya itu kita menuntut diri kita itu berdasarkan penilaian Tuhan. Tapi kita worry sama diri kita ini dengan penilaian orang. Padahal, nah di sini Tuhan bilang, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Pantas itu gak berlebihan. Gak show off. Terus tetap dengan rendah hati. Berdandan dengan pantas. Bukan dengan emas, perak, dan segala macam jewelry ini itu. Bukan. Tetapi dengan apa? Dengan perbuatan baik. Seperti layaknya seorang wanita beribadah. Perbuatan baik itu segala sesuatu loh. Segala sesuatu. Belum lama ini
Om Kasmit tuh yang bantuin jagain rumah kita ya, dari zaman opa oma. Itu bilang, ini anak, dia bilang, kalau makan gak pernah diberesin. Saya sering dengar Om Acung marah-marah. Kalau makan tinggalin aja begitu. Makanannya berantakan katanya. Kita yang mesti beresin. Dan sedihnya itu buat Yeye ya. Ya Om Kasmit itu orang Islam. Dan ini dua orang Kristen. Ini anak dan Om Acung. Ya. Dia bilang, saya sering dengar itu anak diomelin sama Om Acung. Mungkin selama ada Mukse, selama ada Tante Henny, selama ada orang-orang di sekitar dia tidak melakukan itu. Tetapi kalau nggak ada orang, hidupnya sembarangan, tidak respect orang lain. Asal aja. Jadi abis dia makan dia tinggalin begitu aja berantakan. Om Acung sering marah-marah. Ya, Om Kasmit ngelihatnya kok kita sebagai orang Kristen, anak ini anak didikan Kristen, terus dididik sama kita juga. Tetapi gak menunjukkan cara hidup yang baik. Om Acung juga marah-marah. Mestinya memang kita juga tahu Om Acung, tapi gak bisa dipaksa juga karena Om Acung itu, kan pertama mereka ngomong baik-baik kita. Tapi kalau udah sering kita lakukan again and again, lagi dan lagi, orang dari ngomong pelan-pelan pun jadi marah. Om Acung itu ngasih tahu yang benar, tapi tetap juga gak dikerjain. Jadi gak menunjukkan perbuatan baik. Gak menunjukkan bahwa dia itu juga beribadah. Gak menunjukkan juga bahwa dia itu, lihat nih. Di sini gak menunjukkan juga dia itu menerima ajaran dengan patuh. Sedih sekali. Dan itu memberi contoh bahwa Tuhan kita kayaknya kayak Tuhan kita gak ngajarin yang benar. Tuhan kita bukan mendidik orang dengan benar. Enggak, kita udah didik, kita udah kasih tahu. Tapi kalau dia gak mau kerjain, kita sendiri gak punya tuntutan untuk hidup yang benar sama Tuhan. Sedih sekali. Padahal ini Alkitab bilang begitu. Tuhan Yesus mengajar kita bahwa kita itu mesti berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Menerima ajaran dengan patuh itu gak gampang. Dan berdiam diri juga gak gampang. Tapi Yesus sendiri berusaha. Karena ini ternyata Tuhan yang suruh loh. Berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Menerima ajaran dengan patuh ya, bukan ajaran sesat. Udah dibilangin sebelumnya bahwa kita mesti hati-hati nih. Bukan ajaran sesat. Tapi menerima ajaran Tuhan dengan patuh. Bukan ajaran sesat ya. Terus dikasih tahu juga bahwa kita ini juga perempuan akan diselamatkan karena ia melahirkan anak. Asal ia bertekun. Yang kita tekankan di sini, kita harus bertekun dalam iman dan kasih dan hidup kudus dengan kesederhanaan. Jadi percuma kita pakai baju bagus, ini itu, tapi kita nggak hidup kudus. Kita mencerminkan orang marah sama kita, orang kesel sama kita, enggak. Kita akan diselamatkan karena kita melahirkan anak, tapi kita pakai patokan di sini. Poinnya, kita harus sebagai wanita, kita harus hidup bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan kesederhanaan. Ya, dan menerima ajaran Tuhan dengan patuh. Menerima ajaran itu bukan cuma didengar loh, tapi juga kita kerjain, kita praktekin, ya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah,
melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. 1 Timotius 3 itu peraturan untuk orang-orang yang mau bekerja buat Tuhan. Sebenarnya bukan peraturan ya, syarat-syarat bahasa Indonesianya. Orang yang mau bekerja buat Tuhan itu sebenarnya bukan main. Karena itu bukan karena kita bisa, tapi kesempatan yang Tuhan kasih mesti ada. Karena itu kita mempunyai tuntutan untuk diri kita sendiri. Kita harus menuntut diri kita sendiri sesuai dengan syarat-syarat yang Tuhan kasih. Ini syarat-syaratnya ada di sini. Sebagai penilik jemaat itu sebenarnya orang yang melayani Tuhan. Tapi kita melayani jemaat, kita melayani Tuhan, tapi juga kita melayani Tuhan, jemaat. Di sini syarat-syaratnya dia ada. Dan ini syarat harus kita tuntut untuk diri kita sendiri dan juga gereja. Waktu menunjuk orang yang harus menilik jemaat, yang mau melayani, harus mengikuti syarat yang Tuhan kasih. Bukan karena kita suka sama orang itu, bukan karena dia kaya gitu loh. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia pinter ngomong. Tetapi syaratnya tuh ada semuanya di sini. Ada semuanya di sini. Dan sebagai diaken itu pejabat gereja juga kan ya. Dan bukan cuma pejabat gereja, ini di sini syaratnya laki-laki loh. Ya, tetapi sebagai istri, kita sebagai istrinya, kita bakal jadi istri kan, anak-anak juga jadi istri. Yang pria, kalian anak laki ingetin yang itu, yang wanita-wanita inget. Hendaklah orang-orang terhormat. Orang-orang terhormat tuh gak sembarangan. Berarti hidupnya gak asal. Ya, terus gak memalukan Tuhan, juga gak memalukan keluarga. Orang terhormat juga gak memalukan anak-anak dan gak memalukan jemaat, orang kerja dan sebagainya ya. Dihargain orang-orang. Jadi kita itu dihargain sebagai orang-orang terhormat di dalam Tuhan ya. Terus jangan juga pemfitnah. Karena kita mulut tuh suka kemana-mana. Ngomong sana, ngomong sini, itu perempuan. Ya. Terus juga dapat menahan diri. Dapat menahan diri tuh ya udah kalau kita gak punya, terutama dalam material ya. Karena Ye bilang banyak sekali godaan. Jadi dalam material itu kita bisa menahan diri. Menahan diri itu mungkin dalam kita pengen punya baju yang bagus. Terus kita sebagai diaken kok kayaknya jemaat yang kita layani lebih kaya, lebih punya duit, lebih cantik, lebih mewah barang-barangnya. Enggak, kita mesti menahan diri. Karena apa yang Tuhan kasih itu yang mesti kita terima dengan rasa syukur. Kita harus bisa menahan diri dan kita juga mesti bisa dipercaya dalam segala hal. Dipercaya dalam segala hal, dalam mulut, dalam pekerjaan, dalam perbuatan, dalam kita berlingkungan. Kita mesti bisa dipercaya bahwa kita tidak memalukan Tuhan sih menurut Ye nomor 1. Kita tidak memalukan Tuhan, bahwa kita juga mengerjakan apa yang Tuhan ngomong di Alkitab. Alkitab ini pedoman hidup. Pedoman hidup yang baik sekali untuk kita menjalani hidup yang benar. Kalau kita bisa menjalani hidup yang benar, kita itu hidupnya belum tentu enak. Belum tentu, bukan enak dalam hati susah loh. Kita itu sufferingnya cuma untuk Tuhan. Bukan karena perbuatan dan kondisi dan situasi yang kita ciptakan sendiri.
Kalau kita bisa dipercaya dalam segala hal, makanya itu penting kita bisa dipercaya dalam segala hal. Istri-istri baiklah seperti itu. Anak-anak sekarang belum jadi istri, tapi kita harus bisa seperti itu. Ya. Nah, di ayat 13 semua itu kuncinya di ayat 13. Kita ini di sini dia bilang, semuanya itu kutuliskan kepadaku walaupun kuharap segera aku dapat mengunjungi engkau. Tapi poinnya ini sebenarnya kita ini sebenarnya berharap Tuhan datang kembali. Kita semua. Jadi bukan cuman di sini dibilangnya tujuannya untuk sebelum Paulus sebelum Rasul Paulus mengunjungi jemaat ini, tetapi sebenarnya di big picture-nya, gambar yang besar itu kita menunggu Tuhan. Jadi selama kita menunggu Tuhan, lihat di ayat 15. Sudahlah jika aku terlambat, kata Rasul Paulus, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi selama kita menunggu Tuhan datang, kita juga sudah tahu dari Alkitab ini, dari Tuhan yang Tuhan udah kasih, bagaimana kita hidup sebagai keluarga Allah, yakni sebagai jemaat, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kita udah tahu gimana cara kita hidup. Tuhan datang, kapan aja Tuhan boleh datang. Karena penopang kita itu Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang hidup, dan dia itu dasar kebenaran. Makanya kita sendiri juga mesti melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang kita percayai, Tuhan kita itu benar dan hidup loh. Ya, dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin Tuhan Yesus, haleluya. Hidup yang benar di dalam Tuhan. Kita udah pelajarin semuanya di sini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.